Anjali. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelas 10H, kelompok 1, SMA Negeri 1 Belah Batu akan melakukan observasi di Museum Arkeologi Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Imadi Wiananda, nomor absen 14. Perkenalkan nama saya Luh Putu Disya Utami, nomor absen 20. Perkenalkan nama saya Efraim Marhal Untoro, saya absen 2. Perkenalkan nama saya Gede Arge Satya Srawan, nomor absen 4. Perkenalkan nama saya Pandai Gede Ananda Rama, nomor absen 37. Perkenalkan nama saya Niwayan Widya Dewi, nomor absen 36. Om Swastiastu. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Imadi Wiananda. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 kelas 10H SMA Negeri 1 Belah Batu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sejarah tempat ini, gambaran umum dari prasasti-prasasti yang ada di tempat ini, dan beberapa pertanyaan lainnya. Untuk pertanyaan pertama adalah gambaran secara umum sejarah tentang tempat ini, yaitu berupa lokasi, tahun museum didirikan, dan apa saja sih peninggalan sejarah yang ada di tempat ini, Pak? Kalau untuk sejarah museum ini harusnya kita berawal dari gedung yang ada di sini ya. Ini pada awalnya museum ini belum ada dan hanya ada sebuah gedung yang merupakan gedung Balai Pelestarian Cagar Budaya yang sudah berubah namanya beberapa kali, yang pada awalnya memang dari pernah BP3 Bali, pernah museum pernah Balai Purbakala, dan masih banyak lagi. Terus kenapa untuk saat ini atau sejarah kenapa di adanya museum ini, karena dari hasil temuan dari masyarakat itu sangat banyak ya. Terus kemudian yang di daerah Bedulu Pejeng ini memang mempunyai banyak koleksi-koleksi dari zaman sejarah dan juga pada masa prasejarah. Nah, terus karena banyaknya koleksi yang ada di Bedulu dan Pejeng ini kemudian diibahkan atau dibawa ke kantor, dan terlalu banyaknya sehingga dibuatkanlah ide untuk pembangunan sebuah museum. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, untuk koleksi kapak yang ada di situs ini, ada berapa jenis kapak atau macam kapak yang ada di museum ini, Pak? Kalau untuk koleksi yang ada di sini, kita ada kapak genggam, kita ada kapak persegi, dan juga ada kapak beliung ya yang ada di sini, dan belincung, beliung dan belincung. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sejarah dari penemuan situs kapak Primbas ini, Pak? Kalau seperti yang dia bilang tadi, kalau untuk penemuan kapak nih ya, itu ada yang memang ditemukan tanpa sengaja oleh masyarakat, kemudian setelah dilaporkan, kemudian diteliti. Kemudian ada beberapa yang memang dipercaya oleh masyarakat memang bendanya atau kepunyaan mereka akan menjaganya. Kalau tidak, mereka bisa membawa ke kantor Purbakala. Terus ada juga sejarah penemuannya ini memang dari dulunya mereka dari satu keluarga itu memang mereka sudah mempunyai koleksinya dari turun temurun seperti itu. Ya. Baik Pak, untuk penemuan situs kapak Primbas ini, di mana lokasi penemunya nih Pak? Itu ada yang ditemukan di daerah Terunyan, ada yang ditemukan di daerah Bedulu, Pejeng, Kelusu, dan Tampak Siring juga. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, fungsi dan manfaat dari situs kapak tersebut waktu zamannya napin ke Pak?
Kalau fungsi atau manfaatnya nih kok memang dia digunakan untuk ada yang digunakan untuk berburu atau untuk membunuh binatang, untuk membunuh dan untuk menyembelihnya seperti itu. Kemudian ada juga kapak yang berfungsi untuk bercocok tanam, artinya untuk menggemburkan tanah seperti itu. Dia mempunyai fungsi yang ada yang juga digunakan untuk menebang kayu, memotong kayu seperti itu bisa karena dia sudah ada tajamannya yang digunakan tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merawat benda-benda yang ada di situs ini, Pak, agar terawat dengan baik? Ya, untuk perawatan untuk perawatan rutinnya kita hanya melakukan pembersihan dari kotoran atau debu-debu yang ada di koleksi. Tapi untuk koleksi yang dikiranya mereka mengalami jamuran seperti itu, kita dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali kita memiliki petugas yang disebut dengan petugas konservasi. Nanti kita akan melaporkan kepada pihak konservasinya untuk agar dilakukan pembersihan atau konservasi terhadap koleksi yang berjamuran atau bermasalah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika suatu saat kami menemukan peninggalan sejarah, di mana tempat yang bisa kami datangi untuk membawa penemuan sejarah itu agar bisa terawat dengan baik, Pak? Ya. Pada saat ketika seseorang itu menemukan benda yang diperkirakan atau dikira sebagai benda cagar budaya atau yang disebut dengan ODCB ya, objek diduga cagar budaya, karena mereka kan belum mengetahui, yang menemukan itu belum mengetahui secara pasti apakah itu memang benda cagar budaya atau benda diduga cagar budaya. Nanti untuk selanjutnya bisa bersurat atau melapor ke Balai Arkeologi Denpasar. Nah, dari sana akan ada peneliti-peneliti yang akan datang untuk mengunjungi atau meneliti koleksi yang ditemukan tersebut. Nanti sehingga seandainya jika memang itu benda peninggalan sejarah ya, prasejarah ataupun sejarah, itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut, dan untuk selanjutnya itu bisa dibawa, tergantung perjanjian juga, bisa disimpan oleh masyarakat tersebut yang mempunyai koleksinya tersebut, dan juga bisa dibawa atau dipindahkan ke kantor kami atau di Museum Gedong Arca ini. Ada prosedurnya seperti itu ya. Nanti dari pihak Balai Arkeologi juga akan bersurat ke kami di Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, di mana fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali kan untuk melakukan pelestariannya. Kalau untuk yang di Balai Arkeologi, mereka melakukan penelitiannya. Kita melakukan kerjasama. Nanti seperti yang saya bilang tadi, jika memang koleksinya itu mau disimpan oleh masyarakat, itu bisa. Tapi kita tetap melakukan pendataan juga terhadap koleksinya tersebut. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kami lakukan agar kami dapat berpartisipasi dalam ikut serta melestarikan cagar budaya ini, Pak? Ya, kalau mungkin yang paling awal itu dengan tidak melakukan pengerusakan seperti banyak yang melakukan vandalismenya. Itu mungkin yang utama. Jika kita mempunyai atau menemukan sebuah cagar budaya seperti itu, jangan dirusak, itu ya poinnya seperti itu. Baik Pak, sekian pertanyaan dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 10H SMA Negeri 1 Belah Batu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya dalam menjadi narasumber dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap yang telah kami lakukan dalam wawancara kali ini. Semoga Bapak dapat memakluminya. Kami tutup dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om.
Sekian video dari kita ya. Kita harap kalian semangat jadi kalian bisa terhibur dan teredukasi oleh video kelompok kita. Jadi sekian dan selamat tinggal di video selanjutnya. Dadah.